gue harus ngomong sama lo nih. Oke. Ini soal nyokap lo. Perlakuan nyokap lo ke Aisyah. Jadi gini, nyokap lo itu... Bu Indah sangat baik. Dia mau membiayai operasi ibu aku. Maka dari itu, aku mau berterima kasih sama Bu Indah. Sepertinya Aisyah tidak ingin aku bicara sama Yoga tentang perlakuan ibunya ke Aisyah. Tapi kenapa? Sudahlah. Lebih baik aku diam saja. Aisyah, kamu aku anterin pulang? Nggak usah, Mas. Aku pulang sendiri aja. Lagi pula kamu mau pergi ke kantor kan? Kamu benar bisa pulang sendiri. Ya. Kalau gitu kamu hati-hati ya. Yuk. Kita harus bicara, Aisyah. Ada apa, Irfan? Aisyah, kenapa kamu melarang aku untuk bicara ke Yoga soal Tante Indah? Kenapa? Van, aku nggak mau bikin Yoga berantem sama Mama Indah. Karena aku tahu situasi di rumah itu udah sangat berantakan. Aku nggak mau bikin tambah berantakan. Apa kamu bilang, Aisyah? Aisyah, aku dengar sendiri dari Rani dan Rina kalau kamu mendapatkan perlakuan tidak baik di rumah itu. Aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu perjanjian kamu sama Tante Indah. Kamu menerima tinggal di rumah itu dan jadi pembantu. Itu semua demi biaya operasi ibu. Iya kan? Aisyah, kalau itu masalahnya aku bisa bantu. Aku bisa cari uang, aku bisa cari pinjaman. Kita bayar biaya operasi ibu dan kita bayar utang ke Tante Indah itu. Van, aku nggak mau kamu ngelakuin itu. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Aku udah terlalu sering ngerepotin kamu, Van. Yang sakit juga ibu aku kan. Jadi udah seharusnya aku melakukan itu. Tapi Aisyah, kamu tidak perlu menderita seperti ini, Aisyah. Kamu nggak peduli sama adik-adik kamu? Mereka sampai ngamen untuk bayar utang. Apa kamu bilang? Ngamen? Aku seharusnya nggak bilang sama kamu. Mereka udah minta aku berjanji untuk tidak bilang sama kamu. Tapi aku nggak bisa diam aja, Aisyah. Kamu harus tahu. Aisyah, kamu harus sadar. Banyak orang di sekitar kamu yang peduli sama kamu, sayang sama kamu. Jadi aku mohon sama kamu, kamu jangan tanggung beban ini sendirian. Enggak, Irfan. Rina dan Rani cuma salah paham. Aku nggak apa-apa kok. Enggak, Aisyah. Kamu tidak baik-baik saja. Kalau kamu merasa kamu berutang budi sama dia, sama Tante Indah ini bukan utang budi namanya. Ini namanya penyiksaan. Cukup, Irfan. Cukup, aku mohon kamu nggak usah bahas masalah ini lagi. Dan aku mohon sama kamu nggak usah ikut campur masalah ini. Aisyah. Kenapa sih Aisyah keras kepala sekali? Alhamdulillah banget loh. Pendapatan kita hari ini lumayan banyak. Iya, yang penting kita harus terus semangat ya buat ngumpulin uang, buat bantu ke Aisyah biar bisa bayar utang ke Bu Indah. Gimana, Bos? Lu gimana di sini? Hah? Sapi hari ini, Bos. Wah. Ada mangsa tuh. Apa? Anak baru kayak ini, Bos. Lu ambil. Balikin uang kita, Kak. Balikin, Kak. Itu buat kakak kita. Enak aja lu balikin. Lu udah tahu belum? Ini tuh wilayah kita ngamen. Hah? Jadi ini tuh uang kita juga. Balikin, Kak. Itu uang buat kakak kami. Kita balikin. Makanya lo jangan macem-macem sama gua. Cabut.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rina, Rani, tangan kalian kenapa? Aku nggak mungkin bilang ke Kak Isa kalau kita berdua seperti ini karena ribut sama pengamen. Aku nggak mau bikin Kak Isa susah. Ya udah. Sekarang kalian cerita sama kakak. Kenapa tangan kalian bisa seperti itu? Nggak ada yang mau jawab? Kakak udah tahu kok semuanya. Nggak ada yang perlu kalian tutup-tutupi lagi. Kalian ngamen kan? Rina, Rani kakak mohon sama kalian. Nggak ada yang perlu kalian tutup-tutupin lagi. Kenapa sih kalian melakukan hal itu? Kakak ini kakak tertua di sini. Jadi udah seharusnya kakak mengurusi kalian semua. Kau tahu dari mana? Pasti dari Kak Irfan ya? Iya. Kak Irfan kasih tahu kakak demi kebaikan kalian. Jadi kakak mohon sama kalian, kalian stop melakukan hal itu. Urusan masalah ini, biar kakak cari jalan keluarnya. Iya Kak, Rani janji. Iya Kak, Rina juga janji. Beneran ya? Janji sama kakak, kalian nggak akan ngelakuin itu lagi. Ya udah kalian tunggu ya, kakak ambilin obat dulu. Biar kakak obatin lukanya. Saya nggak mengerti. Kenapa saya tidak boleh menolong Aisyah? Niat saya tulus. Saya sayang sama dia. Van, kamu tuh mesti ingat kalau sekarang Aisyah lagi mengandung anaknya Yoga. Saya tahu itu. Tapi saya tidak peduli. Saya cinta Aisyah. Dan lagi pula, Aisyah menderita seperti ini semua salah saya. Van, sebagai sahabat nih, saya cuma bisa kasih kamu nasihat dan saran. Tapi keputusannya tetap kamu yang bikin. Menurut saya nih, sebaiknya kamu sekarang jauhi Aisyah. Karena keberadaanmu sekarang di dekat Aisyah, itu akan bikin dia menderita. Bahkan akan mengundang fitnah. Jadi serahkan saja semua pada Allah. Jodoh, hidup, mati, itu semua di tangan Allah. Kalau misalnya Aisyah emang jodoh kamu, Allah pasti akan ngasih jalan buat kamu sama Aisyah. Insya Allah.